Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bedak Lui semuanya, semoga kalian tetap sehat selalu. Nah, kali ini saya akan review kembali kamera yang bisa kalian gunakan pada malam hari. Dan untuk dua aplikasi ini yang saya akan review ini tersedia di Google Play Store. Dan untuk ukuran filenya sangat kecil sehingga kalian bisa mencoba untuk aplikasi ini. Tetapi dengan syarat ya teman-teman, kalian harus support kamera API. Atau bisa kalian cek kamera kalian atau HP kalian di Google Play Store dengan cara download manual kamera, kemudian kalian tes untuk kamera API kalian support atau tidak. Nah, jika kalian sulit untuk install Gcam atau Google Kamera, kalian bisa mengukur resolusi atau bisa mengukur kamera API kalian menggunakan dua aplikasi ini, yaitu dengan cara kalian masuk aplikasi ini, kemudian kalian masuk ke mode profesional. Nah, di sini saya menggunakan sampel HP Realme 5 Pro. Dan untuk ISO sampai 6400, kemudian untuk speed shooter sampai 16 second. Artinya saya tidak begitu sulit untuk mencari Gcam yang support di HP ini, karena untuk ISO nya juga sampai 6400 dan speed shooternya juga sampai 16 second. Nah, bagi kalian yang speed shooter ataupun ISO nya hanya sampai 800 ataupun speed shooternya hanya sampai 1:32, itu memungkinkan sulit sekali mencari Gcam yang support di HP kalian. Atau bahkan kalian ketika install aplikasi ini tidak tersedia mode profesional, itu sama halnya kalian sulit sekali untuk mencari Gcam. Karena untuk Gcam ini memang harus support kamera API, dan untuk chipsetnya juga sangat dipentingkan ya teman-teman. Khususnya yang paling mudah itu ketika kalian chipsetnya Snapdragon, itu memudahkan kalian untuk menginstal Gcam berikut dengan Gcam versi lainnya atau versi terbarunya. Oke teman-teman, cukup mudah kan? Saya sarankan kalian install aplikasi ini karena ukurannya kecil. Kemudian kalian lihat ISO dan speed shooter kalian apakah memungkinkan untuk menggunakan Gcam. Kenapa seperti itu? Nanti kita akan coba, karena ketika kita ingin mengambil gambar walaupun dengan aplikasi ini, kita harus mencapai 3200 dan speed shooter sampai kurang lebih 8 untuk menghasilkan jepretan pada malam hari yang lebih cerah. Oke teman-teman, tanpa panjang lebar, sekarang kita tes untuk dua aplikasi ini. Nah, yang pertama kita akan coba kamera ini, kamera cepat jepret ya teman-teman. Kita akan mainnya di mode profesional. Dan untuk fitur aplikasi ini juga sangat komplit ya teman-teman. Jadi untuk settingannya tidak terlalu sulit. Di sini untuk resolusi ataupun resolusi gambar kalian bisa sesuaikan, yaitu dengan cara masuk ke pengaturan dan ukuran gambar kalian bisa sesuaikan. Kemudian untuk video juga bisa kalian sesuaikan. Jadi untuk settingan cukup mudah. Ini sama halnya dengan kamera bawaan kalian, tetapi kita akan mainnya di mode profesional. Nah, jika yang bertanya kenapa sih tidak menggunakan mode profesional bawaan dari HP, karena bagi saya di mode profesional bawaan dari HP Realme 5 Pro itu untuk mengatur white balance-nya sangat sulit ya teman-teman. Tetapi ketika kita menggunakan aplikasi ini untuk mode profesionalnya cukup mudah. Hanya kita main saja di ISO dan speed shooter, dan untuk kontras warna atau white balance-nya sudah auto, jadi hasilnya lebih maksimal. Oke, sekarang kita coba di ISO 1600 dan speed shooter saya coba di 9. Nanti step by step saya akan coba supaya teman-teman bisa melihat hasilnya. Oke, kita ambil gambar. Nah, saya sarankan juga kalian menggunakan tripod atau kalian sandarkan HP kalian supaya objek yang kalian ambil tidak blur. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia teman-teman. Hasilnya cukup terang ya teman-teman, dan untuk kontras warna juga cukup bagus. Nah, kelebihan dari aplikasi ini juga ketika objeknya kurang terang, kalian bisa naikkan kembali. Jadi kita harus setting kembali, maksud saya harus naikkan kembali. Kita coba di ISO 3200, dan untuk speed shooter saya akan coba di 8 atau 9. Jadi kita naikkan ISO nya dari 1600 ke 3200. Oke, kita lihat hasilnya. Kita ambil gambar maksud saya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya lebih terang, dan untuk kontras warnanya juga cukup bagus. Bisa teman-teman lihat, saya coba zoom. Ini kelapa pada malam hari juga, ini seperti siang ya teman-teman. Untuk detailnya juga dapat. Jika dibandingkan dengan ISO yang 1600,
Ini ISO 3200 lebih terang. Ini juga bisa kalian naikkan di ISO, tetapi mungkin hasilnya akan terang sekali. Oke, saya akan coba saja. Kita coba naikkan di 6400 paling maksimal, tetapi speed shooter saya akan coba di 8. Karena kalau saya naikkan juga di speed shooter menjadi 16, ini hasilnya akan lebih terang atau bahkan lebih putih ya teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya sama seperti siang hari. Ini bukan Gcam ya teman-teman, cuma aplikasi biasa dan untuk ukuran filenya sangat kecil. Nah, untuk kalian yang ingin download aplikasi ini seperti biasa, link downloadnya telah saya sediakan di deskripsi. Nah, bisa teman-teman lihat perbandingan jepretan yang pertama ini dengan ISO 1600, tetapi untuk speed shooternya masih 8, dan ini kita naikkan ISO di 3200 dan speed shooter masih 8. Nah, ketika kita naikkan ISO di 6400 maksimal dan speed shooter 8, hasilnya lebih terang. Oke, ini aplikasi yang pertama ya teman-teman. Sekarang kita coba aplikasi kamera HD yang kedua ini ya teman-teman. Nah, untuk fitur ini hampir sama dalamnya, atau fitur-fiturnya kameranya itu hampir sama dengan kamera yang tadi cepat jepret, mungkin beda pengembang ya teman-teman. Kita masuk ke mode profesional kembali. Nah, untuk mode profesional juga untuk settingannya hampir sama dengan aplikasi yang pertama tadi. Kita coba mainkan di ISO 3200 dan untuk speed shooter di 8. Cuma ini untuk 812-nya masih terlihat. Oke, kita lihat. Kita ambil gambar. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, belum muncul. Nah, ini dia. Bisa teman-teman lihat hasilnya cukup bagus. Ini hampir sama hasilnya dengan jepretan yang pertama tadi, yang ini ketika ISO di 3200 dan speed shooter di 8. Jadi untuk fiturnya hampir sama dan hasil jepretan juga hampir sama. Sekarang saya akan coba di ISO maksimal 6400 dan speed shooter saya akan coba di 8. Apakah hasilnya sama dengan jepretan yang pertama menggunakan aplikasi pertama? Waduh, tripodnya goyang ya teman-teman. Semoga hasilnya tidak blur. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, bisa teman-teman lihat hasilnya terang sekali, hampir sama dengan aplikasi yang pertama. Ketika saya maksimalkan ISO 6400 dan speed shooter di 8, hasilnya terang ya teman-teman. Ini hampir sama dengan jepretan yang tadi, yang ini. Hasilnya terang, dan untuk kontras warna dan auto white balance juga sama. Ini aplikasi saya rekomendasikan buat kalian dan sekaligus untuk mengukur kamera api bawaan dari HP kalian. Oke teman-teman, sekarang kita coba kembali dengan objek yang berbeda ya teman-teman. Nah, di sini untuk ISO saya mencoba kembali di 3200, kemudian untuk speed shooter saya coba di 8. Oke, kita fokus, kita tap. Dan sekarang kita ambil gambar. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Oke, kita geser, belum sempurna penyimpanannya. Kita back kembali dan kita lihat lagi. Nah, ini dia teman-teman. Hasilnya cukup bagus ya teman-teman, walaupun minim cahaya, tetapi objek yang kita ambil masih terlihat jelas. Berikut dengan kontras warna dari padinya masih terlihat jelas. Berikut dengan kontras jalannya juga masih terlihat jelas. Oke, kita ambil objek lain. Ini objeknya bagus ya teman-teman. Kita ambil pepohonan kelapa, depannya sawah. Tapi seperti biasa saya akan coba di 3200 untuk ISO. Kemudian untuk speed shooternya saya coba naikkan di 10 ya teman-teman, karena ini objek yang kita ambil terlalu gelap. Oke, kita shoot. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian untuk subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak tertinggal dengan updatean video terbaru dari Budak. Aduh, jatuh. Sorry teman-teman, jatuh, tetapi beruntung masih terambil gambarnya. Nah, ini dia teman-teman. Tripodnya jatuh ya teman-teman.
Tetapi ini untuk gambarnya masih tershoot, artinya masih terlihat jelas. Bisa teman-teman lihat hasilnya sangat bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin coba aplikasi ini, seperti biasa link downloadnya telah saya sediakan di deskripsi. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya seputar kamera malam ataupun kamera seperti halnya DSLR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.